Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget ya, aku nggak upload. Mohon maaf nih guys, soalnya lagi nyusun skripsi, jadi sibuk. Oke, di video tutorial kali ini aku bakal bikin tutorial gimana caranya bikin cross rencana atau template cross section di Desktop 2009. Oke, check this out. Oke, yang pertama guys, sebelum kita masuk ke cara bikinnya, kita harus punya dulu template-nya nih, tipikalnya lah, atau nama teknisnya tuh ini kayak tipikalnya juga gitu, kayak tipikalnya gitu. Nah ini tipikalnya, rencananya nih hari ini kita bakal bikin dua contoh tipikal ini ya, yang kiri kanannya sama dan yang kiri kanannya beda nih. Yang pertama kita bakal bikin dulu nih yang kiri kanannya beda. Oke, nah setelah itu yang harus kita lakukan adalah di Desktop ini kita harus ada dulu rencana jalannya nih, rencana as jalannya, trasenya, atau center line-nya. Dan kemudian juga harus ada juga profil existing dan profil rencana. Nah ini udah ada ya profil rencananya, nah kita harus bikin juga nih profil rencananya. Nah untuk profil rencana dan as rencana, cara bikin tikungan, cara bikin profil, itu semuanya ada di video-video sebelumnya. Bisa kalian cek ya. Oke, next. Sekarang kita mulai bikin. Nah, kita bikin dulu template si contoh ini. Di contoh ini kan cuma contoh ya, jadi kita harus tetap bikin si template ini. Cara bikinnya sih ini manual ya. Manual pakai polyline biasa. Oh ya, satu lagi. Jadi kalau mau bikin template untuk Desktop ini, garisnya ini semuanya harus berbentuk polyline atau 2D polyline. Jadi kalau misalkan kita bikin nih, misalnya ya, kita bikin pakai line biasa, line terus, misalnya ya ini contoh. Contoh aja ya ini. Nah ini dalam bentuk line biasa kayak gini, line garis, ini nggak akan bisa. Jadi Desktopnya tuh nggak akan ngebaca. Makanya kalau mau bikin template ini, garisnya harus 2D polyline atau garis polyline. Oke, yang pertama kita harus rubah dulu nih skalanya di drawing setup. Nah di sini di skala ini kita pilih, kita tuh mau ngeluarin cross dalam skala berapa sih gitu. Nah, di sini saya bakal ngeluarin cross dengan skala 1:200, horizontalnya dan vertikalnya 1:200. Kalau misalkan ini udah oke, kita langsung oke aja. Nah, oke. Nah, untuk langkah selanjutnya kita cek dulu nih template yang udah kita bikin ini garisnya udah polyline semua atau belum, atau masih ada yang lain. Cara ngeceknya, kita select semuanya. Nah ini kalau udah dicek, kita bisa ketik LI. Bentar. Nah di sini dia udah ngebaca kalau garis yang kita bikin itu semuanya dalam bentuk polyline atau 2D polyline. Atau enggak, cara selanjutnya bisa kita bisa lakukan dengan cara kita select nih semuanya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih properties. Nah, di sini nih di ujung kiri ini, nah dia kalau udah 2D polyline gini berarti semua garis yang kita select ini artinya udah dalam bentuk garis 2D polyline atau polyline. Nah, kalau misalkan ada line ya, anggap kita contoh di sini kita bikin line gini. Nah, kita select semuanya nih. Nah, di sini dia ngebacanya bukan 2D polyline tapi all. Artinya di sini ada garis. Ada satu garis yang berbentuk line dan sisanya berbentuk polyline. Kayak gitu cara ngeceknya ya, guys. Nah, ini kita delete. Oke, kalau misalkan udah, langkah selanjutnya kita bikin template-nya ya, kita define template-nya. Jadi LDD ini tuh perlu ngebaca template kita. Caranya itu kita pilih di menu cross section, kita pilih template, kemudian kita pilih define template. Oke. Nah, langkah selanjutnya di sini kita harus biasain yang namanya
membaca komen. Di sini dia minta pick finish ground reference point. Artinya kita harus klik di tengah-tengah. Di sini klik, oke. Terus dia minta nih, is template symmetric? Ya atau enggak? Nah, karena kita kiri dan kanannya beda, jadi si badan jalan yang sebelah kiri ini kan tadinya di overlay nih. Nah, ini yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini rencananya mau di overlay doang, sementara yang sebelah kanan ini rencananya mau di rekonstruksi. Makanya template ini tuh sebenarnya nggak simetris. Jadi kalau misalnya template-nya nggak simetris, alias kiri kanannya beda, kita pilihnya no. Tapi kalau misalnya kiri dan kanannya sama, kayak template yang tadi, yang sebelumnya, yang satu lagi, kita pilihnya yes. Nah, karena ini beda, kita pilih no ya guys. Kemudian di sini dia minta select object, yaitu kita select dulu semua si tipe ini, kita select. Kemudian kita enter. Di sini dia minta lagi nih, surface type, normal atau subgrade. Nah, ini kita pilih normal aja, kita enter terus sampai muncul kata-kata pick connection point out. Tunggu terus, kita enter terus. Nah, sampai muncul pick left connection point out. Nah, ini kita klik ujung yang paling luar sebelah kiri. Klik. Kemudian di sini dia juga minta pick right connection point out. Berarti kita klik ujung terluar sebelah kanan. Klik. Nah, di sini datumnya kita enter 1. Kemudian di sini dia minta lagi pick datum point left to right, dari kiri ke kanan. Nah, si datum point ini tuh fungsinya buat apa sih? Datum point ini nanti fungsinya adalah buat ngeluarin persen kemiringan jalannya ini. Jadi si kemiringan jalan ini nanti di running tuh dia bisa keluar kalau misalkan garis datum. Jadi kalau misalkan kita nggak ngedefine datumnya, dia nggak akan keluar, nggak akan muncul. Nah, ini pick datum point left to right ini kita klik dari bahu jalan, kemudian ke tengah badan jalan, kemudian ke badan jalan lagi, ke ujung bahu jalan sebelah kanan. Oke, enter. Oke. Nah, sekarang kita ganti nama template-nya. Nama template-nya apa ya? Misalnya, latihan 1. Nah, ini kita oke. Nah, di sini define another template. Kalau kita mau ngedefine lagi, yang selanjutnya kita bisa pilih yes. Tapi kalau kita cuma mau satu ini aja, kita bisa pilih no. Oke, nah sekarang kita cek bener nggak ya LDD ini udah ngebaca template yang kita udah bikin tadi. Caranya kita pilih cross section, kita pilih template, kemudian kita pilih edit template. Kemudian kita cek ada nggak nama yang udah kita bikin. Yang kita bikin ini kan tadi namanya latihan 1. Kemudian kita pilih oke, kita buka. Kita cek klik di mana aja buat ngeliat template yang udah kita bikin ini. Nah, ini udah sama persis ya sama ini. Artinya LDD ini udah ngebaca template yang kita bikin. Oke, next. Kita bisa mulai langsung running cross, atau enggak kita bisa define lagi template yang selanjutnya. Karena kita di sini kan rencananya tadi mau bikin 2 template. Oke, kita bikin template aja dulu ya yang selanjutnya. Yang tadi kan ini kiri kanannya beda. Nah, ini sekarang kita mau bikin yang kiri kanannya sama. Kalau kita mau bikin yang kiri kanannya sama, kita cuma butuh setengah doang. Ini kita lihat aja. Nah, kita pastiin dulu si setengah ini udah bener ya. Kurang ke atas sedikit. Nah, oke. Nah, kalau udah, kita kan cuma butuh setengah. Ini caranya sama kayak tadi. Kita pilih menu cross section, kita pilih template, kemudian kita define template. Nah, di sini dia tetap minta pick finish ground reference point. Kita pilih di tengah-tengah.
Oke, ini templatenya simetris atau enggak. Kalau tadi kita pilih no karena enggak simetris. Nah, sekarang kita pilihnya yes karena templatenya kiri dan kanannya sama. Kita select semua, enter. Ini kita klik terus sampai muncul pick left connection point out. Terus. Nah, ini pick connection point out. Oh ya, kalau yang tadi yang sini kan dia minta pick connection point out dan pick connection left point out sama pick connection right point out. Artinya dia minta yang kiri sama yang kanan. Nah, karena ini dia cuma satu, jadi kita cukup klik ujung yang paling luar yang sebelah kanan. Tergantung, kalau misalnya tadi kita setengahnya yang di sebelah kiri, berarti kita pilihnya yang di sebelah kiri. Tapi karena ini yang terluarnya di sebelah kanan, kita pilih sebelah kanan aja, ini klik. Ini datumnya 1, enter. Terus pick datum left to right. Nah, ini kita bikin dulu garis datumnya, mulai dari tengah, ke badan jalan, ke bahu jalan. Enter. Oke lagi. Kemudian kita save template-nya, yes. Kita ganti namanya. Latihan 2. Bentar. Kita pilih no. Terus sekarang kita cek lagi apakah template yang kita udah bikin ini udah ada atau belum di LDD-nya. Kita cek di cross section template, edit template. Kita cari latihan 2. Nah, udah kebaca, kita buka. Apa udah benar? Nah, lihat tadi kan ini kita gambar cuma setengah ya, kita define. Nah, ini munculnya akan full. Nah, gitu. Oke ya guys. Aku harap kalian bisa ngikutin sampai sini. Kita delete dulu. Oke. Langkah selanjutnya kita running cross-nya. Oke, cross kita sama ini setting awal. Set current surface. Surface-nya. Set current surface, kita pilih surface. Kemudian kita pilih existing ground, sample from surface. Kita pilih kiri ke kanannya mau berapa koridor cross-nya. Ini ada ya di tutorialnya di cara ngeluarin cross existing. Terus ini untuk tangan ini kita bisa rubah, kita mau ngeluarin cross-nya per berapa. Di sini aku mau ngeluarin per 25 meter aja deh. Ini kita pilih alignment start sama alignment end aja, kemudian kita pilih OK. Di sini beginning station 0 ya, sampai akhir stasiunnya 350 OK. Override existing data iya. Oke. Nah, ini kalau udah kayak gini, lanjut kita masuk cross section lagi. Kita pilih design control, kemudian kita pilih edit design control. Ini kita pilih OK. Ini kita masuk ke template control. Nah, di sini kita pilih template yang mau kita pakai. Kita mau keluarin cross dengan template yang mana gitu. Nah, misalkan kita cobain dulu keluarin pakai yang latihan 1 ya. Oke, template latihan 1 udah oke. Ininya kita ganti paralel. Ini oke. Kemudian di sini kita bisa atur juga slope-nya kalau mau. Slope itu kemiringan ya, kayak gini nih. Contohnya ini badan jalannya. Sorry. Jelek banget gambarnya. Misalnya ya guys, nih ini badan jalan, ini garis. Nah, misalnya si slope itu kemiringannya yang ini nih. Nah, yang kemiringan ke sini nih. Kita mau garis ini kemiringannya berapa banding berapa nih. Misalnya 1:1 gitu. Kayak gitu ya guys. Oke. Nah, biasanya di sini saya pakainya 1:1
untuk galiannya 1, timbunannya juga kita samain aja dulu 1 ya. Kemudian kita pilih oke. Nah, sekarang kita bisa atur juga bench-nya. Ini bisa kita centang dulu. Nah, kalau bench itu seperti yang udah pernah aku jelasin, bench itu kayak gini ya. Nah, ini tadi kan badan jalan. Terus ini ada garis. Nah, ini kan kemiringan yang slope tadi ya. Nah, terus di sini tuh ada lagi nih, set. Nanti ada lagi gitu loh. Nah, ini. Nah, ininya mau berapa bisa kita atur. Terus tinggi ini dari sini ke sini bisa kita atur di bench control ini. Nah, jadi kalau height itu kita hapus dulu. Kalau height itu adalah tinggi ini nih. Kemiringan ini tingginya berapa? Kita mau atur. Kalau grade-nya posisi ini mau kita kasih kemiringan berapa persen. Kalau width ini tuh lebar ini lebarnya mau berapa gitu. Oke, sekarang kita atur aja tingginya kita atur 5 ya, 5/5 meter. Grade-nya kita nolin aja, width-nya kita kasih 2. Oke, ini juga sama ya, berlaku untuk kiri kanan. Tingginya 5, width-nya 2. Nah, ini juga kalau misalkan kalian mau berlakuin untuk timbunan, tapi timbunan kayaknya nggak usah deh, kita keluarin yang galian aja. Oke, kalau udah semuanya kita pilih oke lagi. Oke. Nah, dia udah kebaca nih. Langsung kita keluarin cross-nya ya. Cross section plot. Kita pilih all. Enter. Kita klik di sini. Nah, ini dia guys. Ini cross-nya udah keluar ya. Template yang kita gunain. Nah, ini si slope-nya tadi. Nah, tapi ini kelemahannya LDD ya guys. Kadang-kadang kita kan tadi udah atur nih slope-nya per 5 meter tingginya, tapi dia nggak muncul. Nah, ini kelemahan LDD tuh kayak gini. Jadi kadang-kadang kita harus edit manual. Nah, ini kan kayak gini kan muncul nih. Nah, tapi ini nggak muncul. Artinya sih sebenarnya kalau nggak muncul gini tuh jadi kalau misalkan ini kan kita koridornya per 35. Kalau misalkan kita bikin koridornya per 100, dia pasti bakal muncul. Nah, karena ini kita bikinnya koridornya per 35, jadi dia di sini kalau misalnya kebayangkan kalau misalkan di sini ada slope-nya tuh pasti nggak akan muat di 35 gitu. Makanya dia dilurusin aja di 1:1 gitu. Tapi kemiringannya udah pasti sesuai gitu. Oke. Sekarang next kita keluarin pakai template yang satunya lagi ya. Caranya sama, kita pilih ke design control, edit design control. Oke, kemudian di sini kita pilih template-nya, kita ganti jadi latihan 2. Oke. Kalau slope sama bench-nya udah sesuai sama yang tadi, nggak usah diganti lagi karena bakal sama. Oke. Nah, kemarin itu sempet banyak yang nanya, gimana sih caranya masukin super elevasi? Super elevasi itu kita bisa atur di sini nih. Super elevasi parameter. Nah, ini kita bisa setting dulu di sini kemiringannya maksimalnya mau berapa. Nah, terus di sini metodenya pakai metode apa? Biasanya sih kalau untuk kemiringan metodenya metode A ya. Ininya paralel, ininya 0,6, oke. Terus kita di sini save dulu, kemudian kita import alignment, yes, edit data. Nah, di sini nih F value ini artinya di setiap tikungan. Nah, ini kemiringan super elevasinya ini bisa kita lihat di tabel ASTO. Tergantung kita ngitungnya deh. Kalau saya sih biasanya ngelihat si kemiringan ini itu berdasarkan tabel ASTO-nya. Nah, jadi dia setiap
tikungan, kita masukin nih kemiringannya berapa di setiap tikungan. Nah, oke, kayak gitu buat cara ngeluarin super elevasinya. Oke, untuk selanjutnya, kalau misalkan kita mau masukin super elevasi, kalau misalkan mau dikasih kemiringannya, kita di sini harus atur dulu di template, edit template. Misalnya ya, yang di latihan 2 aja deh, kita coba ya. Kita latihan 2, oke, kita coba kasih kemiringan di latihan 2. Nah, ini klik. Nah, pas diklik ini kita jangan langsung escape, tapi kita di sini harus masukin dulu kemiringan kita harus LDD itu harus ngebaca dulu kalau ini tuh bakal miring gitu. Caranya kita ketik SR, enter. Terus kita pilih S atau super, enter. Nah, ini kita klik dulu nih bagian mana yang mau dimiringin. Bahu jalan. Oh, sorry guys. I made mistake. Jadi caranya kan tadi template, edit template. Kemudian kita pilih dulu nih templatenya, oke. Terus kita klik. Nah, di sini kita pilih SR, enter. Terus kita pilih S, enter. Nah, di sini kita klik ujung badan jalan. Kemudian kita ke tengah badan jalan, kemudian ke bahu jalan. Nah, sekarang yang sebelah kanan juga sama. Kita klik badan jalan ujung, kita klik ke tengah badan jalan, kemudian kita klik ke bahu jalan. Terus kita enter. Enter lagi, kita save lagi templatenya pakai nama yang sama aja, latihan 2. Oke. Nah, karena ini udah kita save si templatenya dan ini udah miring, sekarang kita masuk lagi ke design control, edit design control. Ini kita oke. Templatenya udah latihan 2, ini udah paralel, oke. Slope-nya udah kita atur, oke. Kemudian masuk lagi ke cross section, design control, kita pilih super elevasi parameter. Nah, di sini kita setting dulu. Oh, sorry. Kita langsung aja masuk ke setting yang ini. Masuk setting yang ini, F-value-nya berapa? 0,6. Nah, terus kita pilih ininya paralel, metodenya A, oke. Kita save, kita import alignment. Yes, edit data. Nah, ini kita asumsiin aja nilai E-nya ya. Untuk kenyataannya bisa kalian lihat di tabel ASTO. Misalkan ini 0,65. Untuk PI selanjutnya misalnya 0,32. Misalnya ini tetap 0,6, yang ini kita ganti jadi 0,45 deh. Oke. Yes. Ini kita pilih oke lagi. Nah, sekarang tinggal kita keluarin cross-nya seperti biasa. Kita keluarin di sini ya. Kita enter, klik. Nah, kita lihat. Nah, ini kan ini miring ya. Ini kita berarti udah berhasil nih masukin yang super elevasi tadi nih, miring. Sementara ini kan yang ini masih sesuai dengan yang aslinya, template yang biasa gitu. Nah, ini miring. Ini udah miring. Jadi dia kemiringannya ngikutin yang tadi kita masukin itu satu-satu. Kayak gitu, guys. Nah, oke. Hari ini bikin template cross section rencana udah berhasil ya, dan beserta super elevasinya. Jangan lupa dicoba, jangan lelah untuk mencoba, terus ngulik. Semangat! Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!